Bapak Pembangunan. Sejarah telah mencatat nama-nama besar dalam pembangunan di bumi sepakat segenap. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang. Inilah putra terbaik Aceh Tenggara yang sudah membuktikan segala bentuk pengabdiannya dalam menyayangi dan melindungi Aceh Tenggara dan pada masa-masanya. Ya, Pak Sadat ini dia sosok memang orangnya ingin memajukan dan bermasyarakat. Walaupun kadang-kadang dia bertindak kejam, tapi itu demi kebaikan. Kadang-kadang nanti dibentak, dimarahi orang, sebentar cuma orang marah. Setelah itu orang merasa apa terus sama dia. Begitulah dia dan dia tidak pilih bulu. Itulah sosok dia sebenarnya. Kalau tidak berat juga memang menghadapi masa waktu kan. Ini masih darurat militer barangkali masih waktu itu. Dia itu betul-betul pemimpin yang tangguh. Almarhum Sadat menurut saya dan saya kira-kira mengikuti jejak dia, mengikuti tingkah laku perangai dia salah satu adalah orang yang idealis luar biasa terhadap Aceh Tenggara. Kemudian Pak Sadat ini kelebihannya dia itu orang kerja, orang kasih sayang kepada rakyat. Di mana rakyat tidak punya sawah, dibuat sawah. Di mana rakyat tidak punya irigasi, dibuat irigasi dengan swadaya masyarakat gotong royong. Jadi camat-camat waktu itu selalu diangkutnya pergi dia ke Gayo, kumpul camat Alas ke Gayo Luas atau sebaliknya untuk ke desa-desa memonitor desa mana yang paling terlambat, desa mana yang paling terbelakang. Ini dibantu kerjasama. Memang waktu kami waktu itu tidak ada uang yang banyak. Ada uang, tidak mungkin tidak ada uang untuk minyak mobil ada. Ya, jadi justru itu beliau ini memang betul-betul dia semangat gotong royongnya luar biasa, pengayoman kepada masyarakat luar biasa. Sampai hari ini pernah Gubernur Aceh Pak Mujakir Walad mengatakan kepada kami waktu Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Banda Aceh. Kebetulan waktu aku di Banda Aceh kami jumpa di sana. Beliau juga mengatakan syahadat untuk Aceh tidak ada duanya. Malah syahadat ini bisa jadi Gubernur Aceh. Pak Haji Sadat penggagas pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, pemecahan dari Kabupaten Aceh Tengah. Johan Syahbudin SH pada periode 1981 sampai 1986. Kalau tentang Pak Johan begini sebenarnya, dia itu orangnya disiplin sekali. Dia tidak mau tahu itu hanya peraturan toh. Jadi seolah-olah kepada masyarakat itu tidak ada kesan gitu. Hanya kekejaman ada yang ada gitu seolah-olah. Tapi sebenarnya niat dia baik. Tapi masyarakat kita memang kena cara itu belum bisa menerima. Dia memang tidak pandang bulu itu, baik abang kandungnya, saudaranya. Kalau tidak sesuai mau dia, tidak ada tawar-menawar sama dia itu. Yang penting berjalan peraturan, berjalan semua itu musuh dia. Tapi sebenarnya itu penyebab tidak berjalan. Karena orang tidak suka. Kalau menurut saya
Bapak T. Johan Sabudin, Bupati kedua Aceh Tenggara ya, mantan. Masa kepemimpinannya cukup lumayan bagus. Di sana disiplin diutamakan. Kemudian untuk ke masyarakat, beliau tidak memandang bulu, artinya di sana semua suku diayomi sama satu dan lain, tidak ada lebih suku alas. Jadi di sana diutamakan profesi. Misalnya kalau proyek-proyek, otomatis kontraktor yang punya CP, yang punya PT yang bisa mengelolanya. Selain itu mungkin tidak ada yang bisa mendapatkan proyek walaupun itu di pihak keluarga atau famili. Nah, kepemimpinan Bapak T. Johan memang benar-benar bisa jadi ingatan, karena memang Bapak T. Johan Sabudin memimpin Agara saat itu memang betul-betul kelihatan disiplin ABRI yang diterapkannya di lingkungan atau di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, karenanya semuanya masyarakat Aceh Tenggara tetap mengenal. Kalau Pak T. Johan Sabudin, dia karakternya beda dengan Pak Haji Sadat. Dia pun kan tahu kita, dia dari militer juga, kan angkatan udara. Dia dulu nggak perlu ini, dia famili apa itu nggak perlu, dia sifatnya semacam apa lah, netral gitu kan. Kemudian dia yang dia laksanakan dulu kalau menyangkut dengan masalah pembangunan, ya dia nggak mau main nego-nego apa sama kontraktor, nggak mau. Dia apa yang sebenarnya itu dia laksanakan, dan tidak peduli dia dengan famili kan, tidak peduli dengan famili yang borong mau apa gitu, dia nggak peduli dia itu. Yang penting kerjaan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian masalah kesenian, dia di sini nggak lagi dia berkembang masalah kesenian, bahkan masalah adat istiadat ala sini di Aceh Tenggara ini pada waktu itu hampir sudah nggak ada lagi pun. Kalau dulu ada pasar senggol namanya, masa dia udah hilang pasar senggol tuh kan. Kemudian masalah administrasi pemerintahan, saya akui dia tuh administrasi pemerintahan, dia dengan pengelolaan anggaran keuangan itu dia istilahnya betul-betul memang apa dia. Dan pada masa dia itu dia habis masa dinasnya, dia sempat meninggalkan uang pun diserah terimakan sama bupati yang baru kan. Dr. Andes Haji T. Iskandar pada periode 1986 sampai 1991. Kemajuan pun ada, cuman ya begitulah, kadang-kadang kita ini bagaimanapun baiknya kan ada yang salahnya. Masuk dia baik, kita berusaha, dia memang. Waktu saya diangkat menjadi kepala dinas, dialah bupati. Karena dia mungkin ya ayahnya pun dulu mantan penjabat di sini kan, itu ada faktor apa itu. Iskandar itu kalau menurut seingat saya kan, dia orangnya dari perusahaan ya, dia orang perusahaan dari Pertamina. Kemudian Andes Haji Syahbudin BP pada periode 1991 sampai 2001.